Namaku Dara, CEO muda yang menyamar jadi istri miskin demi menguji ketulusan suami, namun ia justru membawa selingkuhannya ke rumah saat aku mengaku bangkrut. Dia pikir aku sudah hancur, padahal ia baru saja membangunkan singa yang siap mencabut seluruh fasilitas mewah yang selama ini ia nikmati secara cuma-cuma. Siapkah dia melihat istrinya yang miskin ini kembali sebagai bos yang akan menghancurkan hidupnya? Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Hari ini tepat 2 tahun sejak aku mengucapkan janji suci di depan penghulu bersama Raka, laki-laki yang kupikir adalah pelabuhan terakhir dalam hidupku yang penuh dengan tekanan bisnis. Sebagai seorang CEO muda yang mengelola aset miliaran rupiah, aku selalu merindukan ketulusan yang tidak memandang angka di saldo rekening. Itulah sebabnya aku memilih menyembunyikan identitas asliku dan berpura-pura menjadi wanita yatim piatu yang hanya bekerja sebagai pelayan toko sebelum akhirnya menganggur. Di rumah kontrakan kecil yang terletak di pinggiran Jakarta ini, aku melepaskan semua atribut kemewahanku, mengganti blazer mahal dengan daster katun kusam dan hijab pashmina murah, hanya demi memastikan bahwa cinta yang diberikan Raka padaku adalah murni karena sosokku sebagai Dara, bukan karena tahta yang kumiliki. Pagi itu aku bangun dengan senyum merekah, menatap wajah suamiku yang masih terlelap, dan membayangkan betapa bahagianya kami hari ini untuk merayakan ulang tahun pernikahan yang kedua secara sederhana. Aku segera menuju dapur yang sempit dan pengap, mulai meracik bahan makanan untuk memasak hidangan kesukaan Raka, yakni rendang daging yang bumbunya kupelajari susah payah demi memanjakan lidahnya. Meskipun jemariku yang biasanya memegang pena mahal kini harus berlumuran santan dan bumbu dapur, ada kebahagiaan tersendiri saat aku merasa menjadi istri yang seutuhnya, tanpa bayang-bayang rapat direksi atau laporan keuangan yang membosankan. Aku merasa sangat percaya diri dengan penyamaranku selama 2 tahun ini, karena bagiku, kejujuran tentang kekayaanku adalah kado terakhir yang akan kuberikan jika dia terbukti lulus ujian kesetiaan. Sambil menunggu rendang matang, aku berkaca di cermin kecil yang retak di sudut kamar, menatap wajahku yang tetap terlihat imut dan segar meski tanpa riasan tebal dari salon kecantikan ternama. Aku tahu bahwa di balik hijab pashmina hitam yang kulilitkan dengan asal ini, tersimpan kecantikan yang sering membuat kolega bisnisku terpana, namun hari ini aku sengaja membuat diriku terlihat sedikit pucat dan lelah. Aku ingin memberikan kejutan kecil yang sedikit ekstrim. Aku berencana mengaku bahwa aku memiliki utang masa lalu yang sangat besar dan seluruh aset tabungan rahasia yang selama ini menyokong kehidupan kami telah disita oleh bank. Aku ingin melihat bagaimana reaksi Raka, apakah dia akan memelukku dan berjanji akan berjuang bersama dari nol, atau justru menunjukkan sisi lain yang selama ini tidak pernah dia perlihatkan. Sore harinya, Raka pulang dengan wajah yang tidak biasa, tampak lebih dingin dan acuh tak acuh saat aku menyambutnya dengan senyum termanis di depan pintu rumah yang catnya mulai mengelupas. Aku segera menarik tangannya, mengajaknya duduk di meja makan kayu yang goyah, lalu menyajikan masakan yang telah kupersiapkan dengan penuh cinta selama berjam-jam. Dengan suara yang kubuat sedikit bergetar dan mata yang mulai berkaca-kaca, aku mulai menjalankan skenarioku, mengatakan padanya bahwa aku baru saja menerima surat penyitaan dan kita mungkin akan diusir dari kontrakan ini karena aku berhutang banyak untuk biaya pengobatan orang tuaku sebelum meninggal dulu. Aku menunduk dalam, menanti reaksi hangat atau kata-kata penenang yang biasanya keluar dari mulut manisnya, namun yang kudengar justru keheningan yang mencekam. Tiba-tiba, suara tawa yang sangat nyaring dan terdengar begitu meremehkan memecah kesunyian di ruangan sempit itu, membuat jantungku berdegup kencang karena rasa tidak percaya. Raka berdiri dari kursinya, menatapku dengan tatapan yang sangat asing, tatapan yang penuh dengan rasa jijik seolah-olah aku adalah kotoran yang menempel di sepatunya yang mengkilap.
Dia berkata bahwa dia sudah muak hidup dalam kemiskinan dan ketidakpastian bersama istri yang hanya bisa memasak dan tidak menghasilkan uang sepeser pun untuk gaya hidupnya. Kamu pikir aku benar-benar mencintaimu, Dara? Aku hanya bertahan karena aku pikir kamu punya simpanan warisan, tapi kalau sekarang kamu benar-benar miskin dan berutang, untuk apa aku membuang waktu bersamamu? Kalimatnya bagai sembilu yang menyayat hatiku hingga hancur berkeping-keping. Belum sempat aku mencerna semua kata-kata kasarnya, suara deru mesin mobil mewah terdengar berhenti tepat di depan rumah kontrakan kami, diikuti oleh suara langkah sepatu hak tinggi yang beradu dengan lantai semen teras yang kasar. Pintu rumah yang tidak terkunci itu terbuka lebar, dan masuklah seorang wanita dengan riasan wajah yang sangat tebal, mengenakan dres merah ketat yang memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan sangat berani. Wanita itu tanpa ragu langsung merangkul lengan Raka, menatapku dari ujung kaki hingga ujung hijabku dengan tatapan menghina yang sangat nyata. Aku terpaku di tempat, merasa seperti ada batu besar yang menghantam dadaku saat melihat suamiku sendiri justru membalas rangkulan wanita itu dengan penuh kemesraan di hadapan mataku sendiri. Perkenalkan, ini Sinta, wanita yang jauh lebih berkelas dan tentu saja jauh lebih kaya daripada kamu yang hanya memakai daster kumal ini, ujar Raka dengan nada sombong yang luar biasa menyakitkan. Sinta tertawa sinis, lalu dengan sengaja mengibaskan rambut pirangnya dan mengatakan bahwa dia sudah lama menjalin hubungan dengan Raka di belakangku, bahkan selama aku sibuk memasak di dapur ini. Hatiku terasa mendidih, bukan hanya karena pengkhianatannya, tetapi karena mereka dengan berani menginjak-injak harga diriku di rumah yang selama ini kujaga kehangatannya dengan penuh kasih sayang. Aku ingin berteriak dan mengungkap siapa aku sebenarnya saat itu juga, namun aku menahan diri, ingin melihat seberapa jauh kebusukan yang bisa dilakukan oleh laki-laki yang selama ini kupuja. Raka kemudian mengambil sebuah tas belanja besar dari tangan Sinta dan melemparkannya ke arahku, membuat beberapa helai daster baru dan peralatan pembersih lantai jatuh berserakan di dekat kakiku. Dia mengatakan dengan nada dingin bahwa mulai malam ini, aku boleh tetap tinggal di rumah ini tapi bukan sebagai istrinya, melainkan sebagai pembantu yang mengurus semua keperluan dia dan Sinta. Aku merasa dunia seakan runtuh. Bagaimana mungkin seorang suami yang kuhormati bisa setega itu menyuruh istrinya menjadi pelayan bagi selingkuhannya sendiri di rumah mereka sendiri? Air mataku jatuh tanpa bisa kubendung. Namun ini bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata amarah yang sangat besar yang sedang kupendam agar tidak meledak terlalu cepat. Kenapa kamu diam saja? Cepat bereskan meja makan itu dan siapkan kamar tamu untuk kami, karena Sinta tidak suka melihat rumah yang berantakan seperti gudang ini. Bentak Raka lagi sambil mendorong bahuku dengan kasar. Sinta hanya menyeringai puas, seolah-olah dia telah memenangkan sebuah trofi berharga, tanpa menyadari bahwa wanita yang mereka hina ini adalah pemilik gedung perkantoran tempat Raka bekerja selama ini. Aku mengepalkan tanganku di balik kain daster, merasakan kemarahan yang begitu dingin mengalir di pembuluh darahku, menggantikan rasa cinta yang telah mati seketika. Aku menatap mereka berdua dengan tatapan yang sangat dalam, mencatat setiap hinaan dan setiap sentuhan fisik mereka sebagai daftar hutang yang harus mereka bayar dengan kehancuran hidup mereka nantinya. Dengan suara lirih yang kubuat seolah-olah aku telah menyerah, aku menjawab, "Baik Mas, kalau itu yang kamu mau, aku akan menuruti semuanya demi cintaku padamu." Raka dan Sinta tertawa puas mendengar jawabanku, mereka mengira telah berhasil menaklukkan dan menghancurkan harga diriku hingga ke titik terendah. Namun di dalam hati, aku sedang tersenyum sinis sambil merencanakan langkah pertama untuk mencabut semua fasilitas yang dinikmati Raka, mulai dari mobil, pekerjaan, hingga status sosialnya yang semua berasal dari dana rahasia perusahaanku.
Permainan baru saja dimulai, dan mereka tidak akan pernah menyangka bahwa istri miskin yang mereka tindas ini akan menjadi malaikat maut bagi masa depan mereka yang gelap. Malam itu menjadi malam paling panjang dan menyesakkan dalam hidupku, saat aku harus berdiri di sudut dapur yang gelap sementara Raka dan Sinta tertawa terbahak-bahak di ruang tengah sambil menikmati makan malam yang kumasak dengan penuh air mata. Aku menatap punggung suamiku yang kini terasa begitu asing. Laki-laki yang dulu berjanji akan menjagaku dalam suka dan duka, kini dengan teganya membiarkan wanita lain duduk di kursi kebesarannya dan menghina masakan buatanku. Tanganku gemetar saat mencuci piring, bukan karena lelah secara fisik, melainkan karena menahan gejolak amarah yang hampir meledak setiap kali mendengar Sinta memanggil Raka dengan sebutan sayang yang menjijikkan. Aku harus mengingatkan diriku berkali-kali bahwa ini adalah bagian dari sandiwara terakhirku, sebuah ujian yang kini telah memberikan jawaban paling pahit yang pernah kuterima selama 25 tahun hidupku. "Heh, pembantu. Sini kamu, jangan cuma bengong di dapur, pijat kakiku sekarang juga." Teriak Sinta dengan suara melengking yang memekakkan telinga, sambil menyandarkan tubuhnya yang berpakaian minim itu ke dada Raka. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungku yang berpacu cepat, lalu berjalan mendekat dengan kepala menunduk seolah aku benar-benar wanita lemah yang tak berdaya. Aku berlutut di lantai semen yang dingin, tepat di bawah kaki Sinta yang mengenakan sepatu hak tinggi mahal, yang aku tahu persis itu adalah barang KW kelas bawah yang dia bangga-banggakan. Sambil memijat kakinya, aku mencatat dalam hati setiap inci penghinaan ini, memastikan bahwa setiap rasa sakit yang kurasakan malam ini akan kubayar tuntas dengan bunga yang berkali-kali lipat lebih besar. Raka sama sekali tidak membelaku, dia justru asyik memainkan ponselnya, mungkin sedang mengecek saldo rekening, atau foto-foto kemewahan yang selama ini aku fasilitasi secara anonim melalui tunjangan kantornya. Dia sesekali menendang pelan kakiku jika pijatanku dirasa kurang kuat, seolah aku adalah binatang peliharaan yang tidak punya harga diri dan bisa diperlakukan semaunya. Aku menatap wajahnya dari bawah, mencoba mencari sisa-sisa cinta di matanya, namun yang kutemukan hanyalah kerakusan dan nafsu yang sudah menutupi akal sehatnya sebagai seorang pria beristri. Dalam hati aku berbisik, betapa malangnya nasibmu Raka. Kau membuang berlian demi sebuah kerikil tajam yang sebentar lagi akan menusuk kakimu sendiri, hingga kau tak bisa berjalan lagi. "Mas Raka, besok kita belanja ke mall ya? Aku ingin tas baru yang kemarin kita lihat, harganya cuma 30 juta kok, kecil lah buat kamu yang jabatannya manajer," rayu Sinta dengan nada manja yang dibuat-buat. Raka tersenyum lebar, membusungkan dadanya dengan sombong sambil melirikku dengan tatapan meremehkan, seolah ingin menunjukkan bahwa dia sekarang adalah pria kaya yang berkuasa atas segalanya. Padahal, dia tidak tahu bahwa jabatan manajer yang dia banggakan itu adalah pemberianku melalui rekomendasi rahasia kepada direktur personalia di perusahaanku, PT Artha Megah Properti. Jika aku menjentikan jari besok pagi, maka jabatan itu akan lenyap bersama semua fasilitas mobil dinas yang saat ini terparkir gagah di depan rumah kontrakan ini. Setelah mereka puas menyiksaku dengan berbagai perintah konyol, Raka menyuruhku tidur di gudang kecil di belakang rumah yang pengap dan dipenuhi debu, karena kamar utama akan dipakai oleh mereka berdua. Aku tidak membantah, aku justru merasa lega bisa menjauh dari aura busuk mereka dan memiliki waktu untuk menghubungi orang-orang kepercayaanku di dunia bisnis. Begitu pintu gudangku kunci dari dalam, aku mengeluarkan sebuah ponsel cadangan yang sangat canggih yang kusimpan di balik lipatan hijab cadanganku yang tersembunyi di dalam tas kecil. Layar ponsel itu menyala, menampilkan ratusan pesan dan laporan dari sekretaris pribadinya, serta manajer keuangan pusat yang mencariku, karena aku tidak muncul di kantor selama 2 hari ini.
Jemariku bergerak dengan lincah di atas layar sentuh, mengirimkan pesan singkat namun mematikan kepada asisten kepercayaanku, Pak Baskoro, untuk segera membekukan semua kartu kredit tambahan atas nama Raka. Aku juga memerintahkan untuk menarik kembali mobil mewah yang ia gunakan dengan alasan audit internal perusahaan yang mendadak, agar dia merasakan bagaimana rasanya kembali menjadi rakyat jelata dalam semalam. Tidak berhenti di situ, aku meminta tim legal perusahaan untuk meninjau kembali kontrak kerja Raka dan mencari celah pelanggaran disiplin yang bisa membuatnya dipecat secara tidak hormat tanpa pesangon sedikit pun. Aku tersenyum dingin di kegelapan gudang, membayangkan wajah pucat Raka besok pagi saat semua kemewahan palsunya mulai runtuh satu persatu seperti kartu domino. Aku juga melakukan riset singkat tentang siapa sebenarnya Sinta, wanita yang merasa paling cantik dan kaya itu, dan ternyata hasilnya sungguh menggelikan sekaligus menjijikkan bagi standar sosialku. Sinta hanyalah seorang model kelas bawah yang memiliki banyak hutang di mana-mana dan sedang mencari mangsa pria kaya untuk melunasi tagihan gaya hidupnya yang selangit. Ternyata Raka telah tertipu mentah-mentah oleh penampilan glamor Sinta. Ia mengira telah mendapatkan wanita kaya raya, padahal ia hanya memungut beban hidup baru yang akan menghisap hartanya sampai kering. Aku hampir tertawa terbahak-bahak memikirkan betapa bodohnya suamiku itu. Dia mengusir istri yang memegang kunci kekayaan asli demi wanita yang hanya mengejar bayang-bayang kekayaan palsu. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan sederhana berupa nasi goreng yang sengaja kubuat sedikit asin, agar mereka punya alasan untuk memarahiku lagi. Aku ingin mengumpulkan lebih banyak bukti kemarahan dan perlakuan kasar mereka melalui kamera tersembunyi yang sudah kupasang di sudut kancing bajuku yang baru. Benar saja. Saat Raka mencicipi sesendok nasi goreng itu, dia langsung menyemburkannya ke wajahku dan memaki dengan kata-kata binatang yang sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang suami. Sinta yang baru bangun dengan wajah penuh sisa makeup semalam pun ikut menghinaku, menyebutku sebagai wanita tidak berguna yang bahkan tidak bisa memasak dengan benar. Dengar ya Dara, hari ini aku ada meeting penting dengan direktur utama dari kantor pusat. Jangan sampai kamu mempermalukan aku jika ada teman kantorku yang mampir ke sini. Ancam Raka sambil memakai jasnya dengan angkuh. Aku hanya menunduk dalam, menyembunyikan binar mataku yang penuh kemenangan karena aku tahu betul siapa direktur utama yang dia maksud, yaitu diriku sendiri yang selama ini dia kenal sebagai Amira. Aku tahu jadwal kantor pusat hari ini adalah kunjungan mendadak ke kantor cabang tempat Raka bekerja, dan aku sudah merencanakan sebuah kejutan besar yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Aku membayangkan bagaimana ekspresi wajahnya nanti saat melihat istri miskinnya ini turun dari helikopter atau mobil Rolls-Royce di depan lobi kantornya. Sebelum berangkat, Raka mencoba menyalakan mobil dinasnya, namun mesin mobil itu sama sekali tidak mau hidup karena sistem keamanannya sudah kublokir dari pusat melalui aplikasi khusus. Dia mengumpat habis-habisan, menendang ban mobil itu dengan frustrasi sementara Sinta mengeluh karena mereka harus naik taksi online di cuaca yang mulai panas. Aku berdiri di ambang pintu, menatap keberangkatan mereka dengan senyum tipis yang mematikan di balik hijabku yang sederhana. Selamat menikmati hari terakhirmu sebagai orang terhormat, Mas Raka. Bisikku pelan saat debu dari taksi mereka mulai menghilang di ujung gang, menandakan dimulainya eksekusi balas dendamku yang sempurna. Setelah taksi online yang membawa Raka dan selingkuhannya menghilang dari pandangan, aku segera masuk ke dalam gudang dan mengunci pintu rapat-rapat untuk mengganti daster kumalku dengan pakaian yang seharusnya. Aku mengeluarkan sebuah kotak tersembunyi berisi setelan blazer sutra berwarna emerald green yang dipotong sangat presisi, serta hijab pashmina premium senada yang memancarkan aura kemewahan kelas atas.
Dengan cekatan, aku memoles wajahku dengan riasan bold namun elegan, menonjolkan tatapan mataku yang tajam dan bibir merah yang menyiratkan otoritas seorang pemimpin besar. Penampilan Amira sang CEO kini telah kembali, menggantikan darah si istri tertindas, dan aku siap memberikan pertunjukan yang tidak akan pernah dilupakan oleh pengkhianat itu dalam sejarah hidupnya. Aku melangkah keluar dari gang sempit dengan anggun, di mana sebuah mobil Rolls-Royce hitam mengkilap sudah menunggu di ujung jalan, dikawal oleh 2 motor besar petugas keamanan pribadiku. Pak Baskoro, asisten kepercayaanku, turun dan membungkuk hormat padaku sambil membukakan pintu mobil dengan sikap yang sangat formal, seolah-olah aku adalah ratu yang baru saja kembali dari medan perang. Semua sudah siap sesuai instruksi ibu, akun kartu kredit Raka sudah mati total, dan surat pemanggilan darurat sudah dikirim ke meja manajernya, lapor Pak Baskoro dengan nada bicara yang tegas. Aku hanya mengangguk kecil, duduk di kursi kulit yang empuk sambil menatap keluar jendela, memikirkan betapa ironisnya hidup Raka yang saat ini mungkin sedang pusing memikirkan tagihan taksi. Sementara itu, di kantor cabang PT Artha Megah Property, suasana tampak sangat tegang karena kabar kunjungan mendadak dari Direktur Utama Pusat sudah tersebar luas ke seluruh divisi. Raka tampak mondar-mandir di lobi dengan wajah pucat dan berkeringat dingin. Sesekali ia mencoba menghubungi bank, karena semua kartu kreditnya ditolak saat ia ingin membelikan sarapan mewah untuk Sinta. Sinta sendiri duduk di sofa lobi dengan wajah cemberut, terus mengeluh karena AC kantor yang menurutnya kurang dingin dan merasa malu karena mereka datang menggunakan taksi online murah. Mereka berdua tidak menyadari bahwa orang yang mereka tunggu-tunggu, sang penguasa perusahaan, adalah orang yang baru saja mereka siram dengan air cucian piring pagi tadi. Tepat pukul 10 pagi, iring-iringan mobil mewahku memasuki area parkir VIP kantor pusat, membuat semua karyawan berdiri kaku di barisan penyambutan, termasuk Raka yang mencoba memasang wajah paling berwibawa yang dia punya. Aku turun dari mobil dengan gerakan yang sangat lambat dan dramatis, membiarkan sepatu hak tinggi mahalku menyentuh lantai marmer dengan bunyi yang menggema di seluruh lobi yang sunyi. Semua mata tertuju padaku, namun aku mengenakan kacamata hitam besar dan hijab yang sedikit menutupi wajah bawahku, agar Raka tidak langsung mengenali siapa aku dalam sekejap. Aku bisa melihat Raka membungkuk sangat dalam saat aku berjalan melewatinya, bahkan ia hampir mencium lantai demi mendapatkan perhatian dari ibu CEO yang sangat ditakutinya itu. Selamat pagi, Ibu Amira, sebuah kehormatan besar bagi kami menerima kunjungan Ibu secara mendadak di kantor cabang ini, ujar Raka dengan suara yang dibuat-buat sangat sopan, tanpa menyadari getaran di suaranya. Aku berhenti tepat di depannya, membuat jantungnya seolah berhenti berdetak karena aura kekuasaan yang kupancarkan sangat kuat hingga menekan mentalnya. Aku perlahan melepas kacamata hitamku, menatap langsung ke dalam matanya yang kini membelalak lebar karena rasa terkejut yang luar biasa hebat hingga wajahnya berubah menjadi seputih kertas. Dia ternganga, bibirnya bergetar mencoba mengucapkan namaku, namun tidak ada satu kata pun yang sanggup keluar dari tenggorokannya yang tiba-tiba terasa kering dan tercekik. Kenapa, Manajer Raka? Kamu seperti melihat hantu di siang bolong. Apakah ada yang salah dengan penampilanku hari ini? Tanyaku dengan nada suara yang sangat dingin dan menusuk hingga ke tulang. Sinta yang awalnya ingin ikut menyapa demi mencari muka, langsung terpaku di tempatnya saat melihatku. Wajahnya yang penuh makeup tebal itu kini tampak konyol dengan ekspresi ketakutan yang nyata. Aku melirik ke arah Sinta, lalu beralih kembali pada Raka yang mulai gemetar hebat hingga lututnya tampak tidak sanggup lagi menopang berat tubuhnya sendiri di hadapan rekan-rekan kerjanya. Semua karyawan mulai berbisik-bisik, bingung melihat reaksi manajer mereka yang biasanya sombong kini tampak seperti pengecut yang sedang menunggu vonis hukuman mati. Aku tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan,
aku langsung berjalan menuju ruang rapat utama dan memerintahkan seluruh jajaran manajemen untuk masuk, termasuk Raka yang harus diseret secara mental oleh tatapanku. Di dalam ruang rapat yang mewah itu, aku duduk di kursi pimpinan, melempar sebuah map hitam berisi laporan pelanggaran etika dan penyalahgunaan dana kantor yang dilakukan Raka selama setahun terakhir. Aku membeberkan fakta di depan semua orang bahwa semua kemewahan yang dinikmati Raka adalah hasil dari manipulasi laporan keuangan yang selama ini aku biarkan karena aku masih menganggapnya suami. Tapi sekarang, setelah dia menunjukkan wajah aslinya sebagai pengkhianat, aku tidak akan menyisakan 1 sen pun untuknya, bahkan untuk biaya makan siangnya hari ini. Mulai detik ini, Raka dipecat secara tidak hormat dari PT Artha Megah Property dan seluruh aset yang diberikan perusahaan, termasuk rumah dinas dan mobil, akan disita sekarang juga. Ucapku dengan suara lantang yang menggema di seluruh ruangan. Raka jatuh tersungkur di lantai, mencoba merangkak mendekat ke arah kakiku sambil memohon-mohon ampun dengan suara yang sangat menyedihkan dan penuh isak tangis palsu. Dia mencoba memegang ujung hijabku, namun Pak Baskoro dengan sigap menghalaunya, menjauhkan pria menjijikkan itu dari jangkauanku agar tidak menodai kehormatanku lebih jauh lagi. Aku menatapnya dengan rasa hambar. Tidak ada lagi cinta, yang ada hanyalah kepuasan melihat seorang penindas yang kini berlutut memohon di bawah kaki korbannya. Sinta yang melihat Raka sudah tidak berdaya dan kehilangan semua hartanya, tiba-tiba mencoba melarikan diri dari lobi, namun petugas keamananku sudah mencegatnya di depan pintu keluar. Aku memerintahkan tim legal untuk menuntut Sinta atas tuduhan penampungan barang gelap dan pencucian uang, karena banyak hadiah dari Raka yang dibeli menggunakan uang perusahaan yang digelapkan. Sinta menjerit-jerit histeris, menyalahkan Raka dan mengaku bahwa dia tidak tahu apa-apa, menunjukkan betapa rendahnya kualitas wanita yang dipilih Raka untuk menggantikanku. Inilah kado ulang tahun pernikahan yang sesungguhnya. Bukan daster kumal atau nasi goreng asin, melainkan kehancuran total bagi mereka yang berani bermain api dengan seorang singa yang sedang menyamar. Aku berdiri dari kursi pimpinan, merapikan blazer hijauku yang tetap rapi tanpa noda, lalu menatap Raka untuk terakhir kalinya sebelum meninggalkan ruangan itu dengan kepala tegak. Ingat Mas, kamu yang memilih untuk mengusir istri miskinmu, jadi sekarang nikmatilah hidupmu sebagai orang yang benar-benar miskin tanpa aku di sisimu, bisikku tepat di telinganya. Aku berjalan keluar lobi dengan langkah mantap, diiringi oleh tatapan hormat dari seluruh karyawan yang kini tahu siapa sebenarnya pemimpin mereka yang sejati. Aku masuk ke dalam mobil Rolls-Royce, menutup pintu rapat-rapat dari hiruk-pikuk tangisan Raka yang mulai diusir oleh Satpam, dan aku tahu bahwa ini baru awal dari penderitaan panjang yang akan dia lalui. Pintu lobi kantor yang megah itu tertutup rapat di belakang Raka, menyisakan suara debuman yang seolah menjadi lonceng kematian bagi karir dan harga dirinya yang selama ini dia banggakan setinggi langit. Raka berdiri mematung di trotoar panas Jakarta, masih mengenakan jas mahal yang kini tampak konyol karena dia baru saja diusir seperti pencuri oleh Satpam yang biasanya membungkuk hormat padanya. Di sampingnya, Sinta terus meracau dan memaki, wajahnya yang cantik kini tampak buruk karena maskara yang luntur akibat tangis histeris ketakutan akan jeratan hukum yang baru saja kusebutkan. Aku melihat pemandangan menyedihkan itu dari balik kaca film mobil Rolls-Royce yang gelap, merasakan kepuasan dingin yang mengalir di nadiku saat melihat pria yang dulu kucintai itu kini tampak begitu kecil dan tak berdaya. Raka mencoba merogoh saku celananya, mengeluarkan ponsel lipat seri terbaru yang cicilannya pun sebenarnya dibayar dari tunjangan rahasia dariku, lalu mencoba memesan taksi online untuk menjauh dari kerumunan karyawan yang mulai berbisik-bisik. Namun, jarinya gemetar saat melihat notifikasi di layar yang menyatakan bahwa seluruh saldo dompet digitalnya telah dibekukan karena adanya indikasi aktivitas ilegal dari perusahaan.
Wajahnya yang tadinya putih pucat kini berubah menjadi merah padam karena malu, terutama saat Sinta mulai menarik-narik lengannya dan menuntut penjelasan mengapa semua fasilitas mereka tiba-tiba lenyap begitu saja. Aku tersenyum tipis di dalam mobil, membayangkan bagaimana otak Raka yang licik itu berusaha mencari jalan keluar dari lubang yang dia gali sendiri dengan sangat dalam. "Mas, jangan bercanda. Mana mobil dinasnya? Mana kartu kreditmu yang katanya limitnya miliaran itu?" teriak Sinta dengan suara melengking hingga menarik perhatian orang-orang yang melintas di depan kantor. Raka hanya bisa terdiam dengan tatapan kosong, menyadari bahwa daster kumal dan hijab murah yang dipakai Dara pagi tadi adalah peringatan terakhir yang dia abaikan begitu saja demi nafsu sesaat. Dia baru sadar bahwa setiap butir nasi yang dia makan dan setiap helai pakaian yang dia kenakan selama 2 tahun terakhir adalah pemberian dari wanita yang dia panggil beban dan dia usir dari rumah. Kini, tanpa kehadiranku di belakangnya, Raka hanyalah seorang pria pengangguran dengan tumpukan hutang gaya hidup yang tidak mungkin bisa dia lunasi dalam waktu singkat. Karena tidak memiliki uang tunai sepeser pun, mereka terpaksa berjalan kaki di bawah terik matahari yang menyengat, menuju rumah kontrakan kecil yang sebenarnya sudah kuperintahkan kepada pemiliknya untuk segera mengunci pintunya. Sinta yang mengenakan sepatu hak tinggi 10 senti itu mulai mengeluh kesakitan, kakinya lecet dan keringat membanjiri gaun merah ketatnya yang kini terlihat sangat tidak pantas untuk dipakai berjalan di pinggir jalan raya. Beberapa kali mereka mencoba menghentikan taksi, namun setiap kali supir menanyakan metode pembayaran, Raka hanya bisa menunduk lesu karena dia tahu kartunya tidak lagi berfungsi. Sungguh pemandangan yang sangat ironis. Seorang pria yang mengaku bos kaya di depan selingkuhannya, kini bahkan tidak mampu membayar ongkos angkutan umum paling murah sekalipun. Sesampainya di depan gang rumah kontrakan, mereka disambut oleh Pak RT dan beberapa warga yang sudah berdiri menunggu dengan wajah yang sangat tidak bersahabat karena berita perselingkuhan mereka sudah kusebarkan secara halus. Pemilik kontrakan, seorang ibu tua yang selama ini sangat menyayangiku, melemparkan koper-koper berisi pakaian Raka dan Sinta ke aspal yang berdebu dengan raut wajah penuh kemarahan. Beliau berteriak bahwa dia tidak sudi rumahnya ditempati oleh pria pezina yang tega menindas istri sahnya yang berhijab dan berperangai lembut seperti Dara. Raka mencoba memohon, mengatakan bahwa dia adalah penyewa yang sah. Namun pemilik rumah menunjukkan bukti bahwa seluruh sisa sewa telah kutarik kembali dan dialihkan atas namaku sendiri. Sinta yang melihat tumpukan pakaiannya tergeletak di tanah mulai berteriak histeris, mencoba memunguti tas-tas bermereknya yang ternyata sebagian besar sudah rusak karena dilempar dengan kasar. Namun, penderitaan mereka belum berakhir. Karena tak lama kemudian 2 orang petugas dari kepolisian datang mendekat, membawa surat pemanggilan terkait dugaan pencucian uang yang kulaporkan pagi tadi. Wajah Raka seketika menjadi pucat pasi, dia berlutut di tanah, memohon kepada petugas untuk tidak membawanya. Namun hukum tetaplah hukum yang tidak memandang air mata buaya seorang pengkhianat. Aku yang masih memantau dari jauh melalui GPS di ponselku, merasa bahwa keadilan mulai tegak di atas puing-puing pengkhianatan yang mereka bangun dengan sombong. Sinta yang tidak mau ikut terseret ke kantor polisi tiba-tiba berteriak bahwa dia tidak mengenal Raka dan hanya diajak jalan-jalan saja. Sebuah pengkhianatan instan yang langsung membuat Raka ternganga tidak percaya. Wanita yang dia puja-puja sebagai berkelas itu ternyata adalah orang pertama yang menusuknya dari belakang saat badai kesulitan mulai menghantam hidup mereka yang rapuh. Sinta mencoba lari, namun petugas dengan sigap memborgol tangannya, membawanya masuk ke dalam mobil polisi bersama Raka yang hanya bisa meratapi nasibnya dengan suara tangisan yang memilukan. Inilah hasil dari kesombongan mereka. Dari puncak kemewahan palsu menuju ke sel tahanan yang dingin dan sempit dalam waktu kurang dari 8 jam. Sementara itu, aku kembali ke kantor pusatku,
duduk di kursi kebesaranku yang empuk sambil menyesap teh hangat, mencoba menenangkan sisa-sisa amarah yang masih bergejolak di dalam dadaku yang tertutup hijab. Aku melihat foto pernikahan kami yang masih tersimpan di laci meja, foto di mana kami berdua tersenyum bahagia. Namun kini foto itu hanya menjadi sampah yang segera kubuang ke dalam penghancur kertas. Tidak ada lagi darah yang lemah, tidak ada lagi istri yang mau mengalah, yang ada hanyalah Amira, sang penguasa bisnis yang telah berhasil membuang duri dalam dagingnya dengan tangan dingin. Aku tahu bahwa Raka akan mencoba menghubungiku untuk meminta bantuan, namun aku sudah memastikan bahwa semua akses komunikasi darinya sudah terputus secara permanen. Malam harinya, aku mengunjungi panti asuhan tempatku sering berdonasi, membagikan makanan mewah yang seharusnya menjadi makan malam perayaan ulang tahun pernikahanku bersama Raka yang kini batal total. Melihat senyum anak-anak yatim itu membuat hatiku terasa jauh lebih tenang daripada saat aku harus berpura-pura menjadi pelayan di rumah kontrakanku sendiri demi memenangkan hati seorang pria brengsek. Aku menyadari bahwa kekayaan dan kekuasaan yang kumiliki bukan hanya untuk gaya hidup, melainkan sebagai pelindung diriku dari orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan kebaikanku demi keuntungan pribadi. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa setelah ini, aku tidak akan pernah lagi meragukan instingku sebagai seorang pemimpin, baik di dunia bisnis maupun dalam urusan hati. Sebelum tidur di kamar suite hotel mewah milikku, aku menerima laporan terakhir dari Pak Baskoro bahwa Sinta dan Raka kini sudah resmi mendekam di sel tahanan sementara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Aku menutup mata dengan perasaan puas, membayangkan bagaimana Raka menghabiskan malamnya di atas lantai semen yang dingin, tanpa daster kusam buatanku atau rendang lezat yang biasanya ku masak. Besok adalah hari baru bagiku, hari di mana aku akan kembali menguasai pasar properti nasional tanpa ada bayang-bayang pria pengkhianat yang mencoba menghambat langkahku. Permainan ini telah berakhir dengan kemenangan mutlak di tanganku, dan dunia kini tahu bahwa seorang istri berhijab yang cantik dan imut pun bisa menjadi musuh yang paling mematikan jika harga dirinya diinjak-injak. Bau apek dan hawa pengap dari sel tahanan sementara menjadi kenyataan pahit yang harus ditelan Raka sepanjang malam, menggantikan aroma parfum mahal dan sejuknya AC kantor yang biasanya ia nikmati. Ia duduk meringkuk di sudut ruangan yang gelap, menatap jeruji besi dengan pandangan kosong. Sementara di sel wanita yang tak jauh dari sana, suara jeritan histeris Sinta yang memaki nasibnya masih terdengar memekakkan telinga. Raka berkali-kali memukul kepalanya sendiri ke dinding, merutuki kebodohannya karena telah membuang sosok darah yang lembut hanya demi wanita seperti Sinta yang langsung mencampakkannya di saat sulit. Bayangan wajah Dara yang tersenyum saat menyajikan rendang kini berubah menjadi bayangan Amira sang CEO yang menatapnya dengan tatapan sedingin es di ruang rapat kemarin. Pagi harinya, seorang petugas kepolisian datang mengetuk jeruji sel Raka, memberitahukan bahwa ada seseorang yang datang menjamin penangguhan penahanannya, namun dengan syarat yang sangat berat. Raka seketika bangkit dengan harapan yang membuncah, mengira bahwa sisi lembut Dara telah kembali dan istrinya itu tidak tega membiarkannya membusuk di dalam penjara yang kotor ini. Dengan langkah gontai dan pakaian yang sudah sangat kusut masai, ia digiring menuju ruang kunjungan, di mana ia berharap akan melihat sosok istri berhijabnya yang penyayang itu menunggunya dengan air mata. Namun, harapannya hancur berkeping-keping saat ia melihat yang duduk di sana bukanlah Dara dengan daster kumalnya, melainkan Pak Baskoro, asisten pribadi Amira yang berwajah kaku. Pak Baskoro tidak mengucapkan salam, ia hanya menyodorkan selembar dokumen tebal di atas meja kayu yang kusam, sebuah dokumen yang menjadi surat pernyataan pengakuan dosa dan penyerahan seluruh sisa aset pribadi Raka. Ibu Amira bersedia mencabut tuntutan pencucian uang ini,
asalkan Anda menandatangani surat ini dan berjanji tidak akan pernah menampakkan wajah di radius 1 kilometer dari seluruh aset perusahaan, ujar Pak Baskoro dengan nada bicara yang sangat datar. Raka gemetar hebat. Ia menyadari bahwa ini bukan bentuk pengampunan, melainkan sebuah pengusiran secara halus yang akan membuatnya menjadi gelandangan sejati tanpa nama dan tanpa martabat. Namun, ketakutannya akan jeruji besi jauh lebih besar daripada harga dirinya yang sudah hancur, sehingga dengan tangan yang bergetar, ia menandatangani dokumen itu tanpa berani membantah sepatah kata pun. Begitu keluar dari kantor polisi, Raka mendapati dirinya benar-benar sebatang kara. Ponselnya telah disita, dompetnya kosong, dan ia bahkan tidak memiliki ongkos untuk pulang ke rumah kontrakannya yang sudah terkunci. Ia mencoba berjalan kaki menyusuri trotoar Jakarta yang berdebu, berharap ada teman kantor atau relasinya yang lewat dan mau memberikan tumpangan atau sekadar uang makan. Namun, pemandangan di layar besar billboard di pinggir jalan raya justru membuatnya jatuh terduduk lemas di aspal yang panas dan kasar. Di sana, terpampang wajah cantik Amira yang mengenakan hijab premium, sedang memberikan pidato pembukaan proyek properti terbesar tahun ini, sebuah proyek yang nilainya triliunan rupiah yang bahkan tak pernah Raka bayangkan sebelumnya. Wanita itu, dia benar-benar istriku, gumam Raka dengan suara serak yang nyaris tidak terdengar di tengah bisingnya klakson kendaraan yang berlalu lalang. Ia merasa sangat kecil dan tidak berarti, menyadari bahwa selama ini ia telah menginjak-injak seorang dewi kekayaan yang sedang menyamar hanya untuk menguji ketulusan hatinya sebagai seorang pria. Air mata penyesalan mulai jatuh di pipinya yang kotor, namun ia tahu bahwa maaf dari Amira adalah hal yang paling mustahil ia dapatkan di dunia ini setelah semua penghinaan yang ia lakukan. Ia mengingat bagaimana ia menyiram wajah istrinya dengan nasi goreng, sebuah tindakan biadab yang kini ia sesali lebih dari apapun dalam hidupnya yang sudah hancur lebur. Sementara itu, di sebuah hotel bintang 5, aku sedang duduk di ruang rias pribadi, mempersiapkan diri untuk acara gala dinner bersama para investor internasional yang ingin menanamkan modal di perusahaanku. Penampilanku malam ini benar-benar memukau. Hijab pashmina berbahan sutra organza dengan taburan Swarovski kecil yang berkilauan melingkar cantik di kepalaku, dipadukan dengan gaun syari modern yang sangat stylish dan memperlihatkan siluet body goalsku yang proporsional. Tidak ada lagi jejak kesedihan di wajahku yang manis dan imut, yang ada hanyalah aura keberhasilan dan kemandirian seorang wanita muslimah yang tangguh. Aku menatap pantulan diriku di cermin besar, merasa bangga karena telah berhasil melewati ujian batin yang paling berat dalam perjalanan hidupku sebagai seorang CEO. Pak Baskoro masuk dan melaporkan bahwa Raka sudah menandatangani surat pernyataan tersebut dan kini sedang menggelandang di area pusat kota tanpa tujuan yang jelas. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman kemenangan yang tidak mengandung rasa kasihan sedikit pun, karena aku tahu pria seperti Raka hanya menyesal karena kehilangan harta, bukan karena kehilangan cintaku. Pastikan dia melihat semua berita kesuksesanku di setiap sudut kota, biarkan dia merasa tersiksa oleh bayang-bayang kesuksesan wanita yang pernah ia hina, perintahku dengan nada suara yang tenang namun tegas. Aku ingin Raka belajar bahwa karma tidak pernah salah alamat, dan setiap air mata yang jatuh dari mata seorang istri yang tulus akan dibayar dengan kehancuran bagi suaminya yang zalim. Acara gala dinner berlangsung dengan sangat megah. Aku berdiri di atas panggung di bawah sorotan lampu spotlight yang terang, memberikan pidato tentang pentingnya integritas dalam bisnis dan kehidupan pribadi. Semua pengusaha besar dan pejabat yang hadir memberikan tepuk tangan yang meriah. Mereka semua terpana bukan hanya karena kekayaanku, tetapi karena kecerdasan dan ketegasanku dalam memimpin imperium bisnis ini. Di tengah kerumunan itu, aku sempat melihat beberapa mantan kolega Raka yang dulu ikut meremehkanku saat aku menjemput Raka dengan sepeda motor tua milik tetangga kontrakan kami. Mereka kini menunduk malu,
tidak berani menatap mataku, menyadari bahwa wanita yang dulu mereka anggap istri rumahan biasa ini adalah bos tertinggi mereka semua. Tak disangka, saat aku menuju tempat parkir untuk pulang, aku melihat sosok pria berpakaian compang-camping yang sedang diusir oleh petugas keamanan hotel di gerbang samping. Pria itu adalah Raka. Dia ternyata nekat datang ke hotel ini hanya untuk mencoba menemuiku dan meminta kesempatan kedua dengan wajah yang sangat memelas dan penuh luka memar. Aku menghentikan langkahku sejenak, menurunkan kaca jendela mobil Rolls-Royce-ku hanya untuk memberikan satu tatapan terakhir yang paling dingin kepadanya. Raka mencoba berteriak memanggil namaku, Dara? Amira. Maafkan aku hilaf, namun suaranya langsung tenggelam oleh suara deru mesin mobil mewahku yang mulai melaju menjauh darinya. Aku menyandarkan kepalaku di sandaran kursi yang empuk, menutup mata perlahan sambil menghela napas panjang untuk melepaskan seluruh beban masa laluku bersama pria itu. Balas dendamku bukan hanya tentang menghancurkan hartanya, tetapi tentang membuktikan bahwa aku bisa berdiri jauh lebih tinggi tanpa kehadirannya yang beracun di sisiku. Aku adalah Amira, CEO muda berhijab yang cantik dan berkuasa, yang telah berhasil memenangkan kembali harga dirinya dari tangan seorang pengkhianat. Dan malam ini, aku akan tidur dengan nyenyak, tahu bahwa hari esok akan membawa lebih banyak keberhasilan tanpa ada lagi sandiwara kemiskinan yang harus kumainkan. Jika Raka harus menghadapi kerasnya jalanan, Sinta harus menghadapi kenyataan yang lebih mengerikan di dalam sel tahanan wanita yang sempit dan berbau pesing. Tidak ada lagi pelayan yang membawakannya kopi mahal, yang ada hanyalah teriakan sesama tahanan dan jatah makan nasi bungkus ala kadarnya yang seringkali ia lemparkan karena rasa jijik. Wajahnya yang dulu selalu tertutup makeup tebal kini tampak kusam, berjerawat, dan dipenuhi lingkaran hitam di bawah mata, karena ia tidak bisa tidur memikirkan tuntutan hukum yang kuberikan. Sinta baru menyadari bahwa kecantikan yang ia bangga-banggakan tidak memiliki harga sepeser pun di mata hukum, apalagi di hadapan seorang CEO yang memiliki segalanya. Pagi itu, Sinta dipanggil ke ruang penyidikan untuk bertemu dengan pengacaranya, namun yang datang justru adalah tim legal dari perusahaanku yang membawa tumpukan bukti baru. Mereka menunjukkan daftar aset yang selama ini ia terima dari Raka, mulai dari tas bermerek, perhiasan emas, hingga unit apartemen yang ternyata semuanya dibeli menggunakan dana penggelapan kantor. Aku sengaja menginstruksikan tim legalku untuk tidak memberi celah sedikit pun bagi Sinta untuk melarikan diri dari tanggung jawab hukum sebagai penadah barang gelap. Sinta berteriak histeris, menyalahkan Raka dan mengaku sebagai korban. Namun rekaman CCTV di rumah kontrakanku saat ia menghinaku sudah cukup untuk membungkam mulut besarnya. Di luar kantor polisi, berita tentang penangkapan Sinta dan skandal perselingkuhannya dengan manajer yang korup mulai menjadi santapan empuk akun-akun gosip di media sosial. Foto-foto Sinta saat sedang berpesta pora menggunakan uang hasil korupsi Raka tersebar luas, membuatnya menjadi sasaran perundungan netizen di seluruh penjuru negeri. Karir modelnya yang memang sudah di ujung tanduk kini hancur total. Agensi yang menaunginya langsung memutus kontrak secara sepihak dan menuntut ganti rugi atas pencemaran nama baik. Sinta kini benar-benar menjadi musuh publik. Seorang wanita yang mencoba mencuri kebahagiaan istri sah namun berakhir dengan kehancuran identitasnya sendiri. Sementara itu, aku sedang berada di kantor pusat, duduk di meja kerja yang luas sambil memantau pergerakan saham perusahaanku yang justru melonjak naik setelah skandal ini terungkap. Aku menunjukkan pada dunia bahwa PT Artha Megah Property adalah perusahaan yang bersih dan tidak mentoleransi pengkhianatan, baik dalam bisnis maupun moralitas pimpinannya. Aku menyesap jus jeruk segar, menatap layar monitor yang menampilkan wajah Sinta yang sedang digiring petugas kepolisian dengan tangan terborgol dan wajah tertutup kain. Rasa iba sama sekali tidak muncul di hatiku,
karena aku ingat betul bagaimana dia dengan sombongnya menyuruhku memijat kakinya, seolah aku adalah budak di rumahku sendiri. Sore harinya, aku memutuskan untuk melakukan inspeksi ke salah satu mal mewah milik perusahaanku, hanya untuk menghirup udara segar dan menikmati keberhasilanku tanpa beban. Aku berjalan dengan langkah yang sangat anggun, mengenakan gamis sutra berwarna dusty pink dan hijab pashmina senada yang menjuntai rapi, menonjolkan kecantikan imutku yang mematikan. Banyak pengunjung mal yang mengenali wajahku sebagai CEO muda yang sedang viral. Mereka menatapku dengan penuh kekaguman dan memberikan jalan saat aku lewat. Aku merasa jauh lebih ringan sekarang, seolah beban berat yang kupikul selama 2 tahun penyamaran telah terangkat sepenuhnya dari pundakku yang kecil. Saat melewati sebuah toko perhiasan ternama, aku teringat bagaimana Raka dulu pernah menjanjikanku sebuah cincin perak murah sebagai hadiah ulang tahun yang ternyata juga ia beli dengan uang sisa belanjaku. Aku masuk ke toko tersebut dan tanpa ragu membeli sebuah cincin berlian murni dengan desain yang sangat mewah. Sebuah hadiah untuk diriku sendiri sebagai simbol kemerdekaan. Aku tidak butuh pria untuk membelikanku perhiasan, karena aku adalah pemilik toko itu sendiri dalam bentuk investasi saham yang sangat besar. Pelayan toko membungkuk sangat rendah, melayaniku dengan standar tertinggi, sebuah perlakuan yang sangat kontras dengan saat aku dulu masuk ke sini menggunakan daster kusam. Kabar tentang Sinta yang jatuh miskin dan depresi di penjara sampai ke telingaku melalui laporan mingguan Pak Baskoro yang selalu akurat dan detail. Sinta dikabarkan sering berteriak memanggil nama Raka, namun pria itu bahkan tidak pernah datang menjenguknya karena sibuk menyelamatkan nyawanya sendiri di jalanan. Cinta mereka yang katanya sejati, ternyata hanya dibangun di atas tumpukan uang kertas yang kini telah terbakar habis oleh api kebenaran yang kunyalakan. Aku tersenyum dingin, menyadari bahwa pengkhianat biasanya akan saling mengkhianati saat mereka berada di titik terendah, karena tidak ada kesetiaan di antara para pembohong. Aku juga memerintahkan tim itku untuk menghapus semua jejak digital Sinta dari platform pencarian kerja, agar ia tidak akan pernah bisa mendapatkan pekerjaan terhormat setelah keluar dari penjara nanti. Aku ingin ia merasakan apa yang ia inginkan untukku, hidup dalam kemiskinan yang hina dan tidak memiliki masa depan yang jelas di tengah masyarakat yang menghakimi. Ini bukan sekadar tentang kemarahan. Ini adalah tentang memberikan pelajaran bahwa setiap tindakan merendahkan orang lain akan berujung pada kerendahan diri sendiri. Sinta harus belajar bahwa daster yang ia hina adalah baju perang seorang ratu yang sedang menguji kesetiaan rakyatnya. Malam itu, aku duduk di balkon apartemen pribadiku yang menghadap ke gemerlap lampu kota Jakarta, merasakan angin malam yang sejuk menerpa wajahku yang manis. Aku membuka ponsel dan melihat pesan singkat dari Raka yang dikirim melalui ponsel milik orang asing yang ia pinjam di jalanan, memohon untuk bertemu sekali saja. Raka menulis bahwa ia sudah ditinggalkan Sinta dan kini ia sadar bahwa hanya aku yang benar-benar tulus mencintainya selama ini. Aku hanya tertawa kecil. Jemariku bergerak cepat memblokir nomor tersebut tanpa memberikan balasan sedikit pun, karena bagi penjilat seperti dia, diam adalah jawaban yang paling menyakitkan. Aku memejamkan mata, membayangkan hari esok yang jauh lebih gemilang tanpa ada lagi gangguan dari parasit-parasit yang pernah menghuni hidupku. Sinta sudah hancur di penjara, Raka sudah membusuk di jalanan, dan aku masih berdiri tegak sebagai pemenang tunggal dalam drama yang mereka buat sendiri. Aku mengusap lembut kain hijabku, merasa bersyukur pada Tuhan karena telah memberiku kekuatan untuk tetap tegar dan cerdas di tengah pengkhianatan yang paling perih. Cerita penyamaranku telah usai, namun babak baru kehidupanku sebagai bos yang tak tertandingi baru saja dimulai dengan penuh kemilau kekuasaan. Seminggu telah berlalu sejak dunia Raka runtuh, dan kini ia benar-benar terlihat seperti hantu yang bergentayangan di trotoar ibu kota yang kejam.
Jas bermerek yang dulu ia banggakan kini sudah berubah warna menjadi kusam dan berbau keringat menyengat, sementara sepatu pantofel mahalnya sudah jebol di bagian bawah karena dipaksa berjalan berkilo-kilometer setiap hari. Ia tidak lagi memiliki tempat tinggal setelah diusir dari kontrakan, dan sisa uang di sakunya hanya cukup untuk membeli 1 botol air mineral dan sebungkus mie instan mentah untuk bertahan hidup. Tidur di emperan toko dengan beralaskan koran bekas menjadi rutinitas barunya, sebuah ironi yang sangat tajam bagi pria yang sebulan lalu masih bermimpi memiliki villa mewah hasil korupsi dana perusahaanku. Setiap kali perutnya melilit karena lapar, Raka teringat pada masakan rendang buatanku yang dulu selalu tersedia hangat di meja makan setiap kali ia pulang kerja. Ia merindukan kelembutan tanganku saat menyiapkan air hangat untuk mandinya, dan ia meratap betapa bodohnya ia menganggap semua pelayanan tulus itu sebagai sesuatu yang murah dan tidak berharga. Sekarang, untuk mendapatkan sesuap nasi saja, ia harus mengais sisa-sisa makanan di tempat sampah atau menunggu belas kasihan dari orang asing yang lewat dengan tatapan jijik. Ia baru menyadari bahwa daster kumal yang dulu dipakainya Dara adalah simbol pengabdian yang paling murni, yang kini telah ia tukar dengan pengkhianatan yang berujung pada kehampaan mutlak. Di tengah keputusasaannya, Raka mencoba mendatangi kantor-kantor kecil di pinggiran kota untuk melamar pekerjaan kasar. Namun setiap kali ia menyebutkan namanya, orang-orang langsung mengenalinya sebagai manajer koruptor yang viral. Berita tentang pemecatannya secara tidak hormat dan keterlibatannya dalam skandal perselingkuhan telah menutup semua pintu rezeki baginya di seluruh industri properti. Bahkan untuk menjadi kuli panggul pun, ia ditolak karena fisiknya yang lemah dan tidak terbiasa bekerja berat, membuatnya merasa semakin tidak berguna sebagai seorang pria. Ia berdiri di depan kaca toko, menatap bayangannya sendiri yang tampak tua, kuyu, dan menyedihkan, sangat kontras dengan wajah imut dan segar milikku yang setiap hari muncul di layar televisi sebagai ikon kesuksesan. Suatu sore yang mendung, Raka tanpa sengaja berjalan melewati gedung pusat PT Artha Megah Properti, tempat di mana ia pernah merasa menjadi raja kecil yang berkuasa atas banyak orang. Ia melihat dari kejauhan sebuah mobil mewah Rolls-Royce hitam yang sangat ia kenali sedang berhenti tepat di depan lobi yang megah. Hatiku sedikit berdesir saat aku turun dari mobil dengan bantuan pengawal pribadi, mengenakan hijab sutra berwarna navy blue yang senada dengan gamis modern berpotongan slim fit. Aku tampak begitu bersinar, cantik, dan penuh otoritas, sangat jauh berbeda dengan sosok istri cupu yang selama ini ia injak-injak dengan kata-kata kasarnya. Raka nekat berlari mendekat, mencoba menembus barisan pengawal hanya untuk menyentuh ujung sepatuku, atau sekadar memanggil namaku dengan suara seraknya yang parau. Namun, sebelum ia sempat mendekat lebih dari 5 meter, para petugas keamanan yang bertubuh kekar sudah menjatuhkannya ke lantai marmer yang dingin dengan gerakan yang sangat cepat. Ia berteriak histeris, "Dara? Ini aku, Raka. Tolong aku, maafkan aku." Suaranya menggema di lobi kantor yang sunyi, membuat semua orang menoleh dengan pandangan menghina. Aku berhenti sejenak, melepas kacamata hitamku perlahan, lalu menatapnya dari atas ke bawah dengan tatapan yang lebih dingin daripada salju, tanpa ada sedikit pun gairah emosi di mataku. Aku berjalan mendekat ke arahnya yang sedang tersungkur di lantai, memberi isyarat kepada pengawal untuk melonggarkan pegangan mereka, agar ia bisa menatap wajahku dengan jelas. Dengan suara yang sangat tenang namun penuh tekanan, aku bertanya, "Apakah kamu sedang lapar, Raka? Atau kamu sedang merindukan daster kumalku yang dulu sering kamu siram dengan air cucian?" Raka hanya bisa menangis sesenggukan, mencoba memegang ujung hijabku yang suci, namun aku segera melangkah mundur 1 tindak agar ia tidak bisa menyentuhku sedikit pun. Aku mengeluarkan selembar uang Rp100.000 dari dompetku, lalu menjatuhkannya tepat di depan wajahnya yang kotor sebagai bentuk penghinaan terakhir yang paling dalam.
Ambil ini, belilah makanan yang paling enak yang bisa dibeli dengan uang ini, karena ini adalah tunjangan terakhir yang akan kamu terima dariku seumur hidupmu, ucapku dengan senyum tipis yang mematikan. Raka memandangi uang itu dengan tatapan hancur. Ia merasa harga dirinya sebagai pria benar-benar telah dilumat habis oleh wanita yang dulu ia anggap tidak berdaya. Ia menyadari bahwa uang 100.000 itu adalah sindiran keras untuk semua kerja keras penyamaranku selama 2 tahun yang ia balas dengan pengkhianatan murahan. Aku berbalik arah, masuk ke dalam lift khusus pimpinan tanpa menoleh lagi, meninggalkan Raka yang masih bersimpuh di lantai marmer sambil meratapi nasibnya yang tragis. Di dalam lift yang bergerak naik, aku menarik napas panjang dan merasa bahwa lingkaran karma ini sudah hampir tertutup dengan sempurna bagi pengkhianat bernama Raka. Aku tahu bahwa tindakan memberi uang itu akan membuatnya merasa jauh lebih terhina daripada jika aku memaki-makinya dengan kata-kata kasar. Aku ingin ia selalu teringat bahwa setiap kali ia makan menggunakan uang itu, ia sedang memakan sisa-sisa kebaikanku yang telah ia sia-siakan demi wanita lain. Tidak ada lagi ruang untuk rasa kasihan di hatiku yang kini sudah sepenuhnya mengeras demi melindungi imperium bisnis dan martabatku sebagai seorang wanita berhijab yang mandiri. Malam itu, Raka menggunakan uang pemberianku untuk membeli nasi bungkus paling mahal di sebuah warung pinggir jalan, namun ia sama sekali tidak bisa menikmati rasa makanannya karena setiap suapan terasa seperti menelan bara api. Ia duduk sendirian di bawah lampu jalan yang remang-remang, melihat orang-orang yang berlalu lalang dengan keluarga mereka, sementara ia tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Sinta yang dulu ia puja kini mungkin sedang tertawa meremehkannya dari balik jeruji besi, dan istrinya yang sesungguhnya kini sedang berada di puncak kejayaan yang tak terjangkau olehnya. Ia baru mengerti bahwa kekayaan sesungguhnya bukan pada harta yang ia gelapkan, melainkan pada kehadiran sosok istri solehah yang kini telah ia hilangkan selamanya. Sebelum ia mencoba mencari tempat tidur di bawah jembatan, Raka melihat sebuah baliho besar di seberang jalan yang memajang foto profilku dengan tulisan, Woman of the Year 2026. Ia menatap foto itu dengan penuh penyesalan, menyadari bahwa wanita cantik, manis, dan imut di foto itu adalah orang yang pernah mencuci pakaiannya setiap hari dengan penuh cinta. Kini, wanita itu telah menjadi legenda bisnis yang disegani, sementara ia hanya menjadi sampah masyarakat yang tidak diinginkan oleh siapapun. Raka memejamkan mata dalam kegelapan malam, menyadari bahwa esok hari tidak akan membawa apa-apa selain penderitaan panjang yang merupakan bayaran atas setiap tetes air mata yang pernah ia jatuhkan dari mata Dara. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Ruang sidang pengadilan negeri penuh sesak oleh wartawan dan kamera televisi yang ingin meliput akhir dari skandal perselingkuhan dan korupsi yang viral ini. Sinta digiring masuk dengan pakaian tahanan berwarna oranye yang sangat kontras dengan kulitnya yang kini tampak pucat dan kusam karena stres berkepanjangan di dalam sel. Tidak ada lagi gaun merah ketat atau rambut pirang yang tertata rapi. Yang ada hanyalah seorang wanita yang tampak hancur, menunduk dalam-dalam untuk menghindari kilatan lampu kamera yang seolah menelanjangi sisa-sisa harga dirinya. Ia menyadari bahwa panggung yang kini ia pijaki bukan lagi panggung catwalk, melainkan panggung penghakiman atas segala kesombongan dan kejahatannya terhadapku. Aku datang ke persidangan bukan sebagai saksi yang lemah, melainkan sebagai penggugat utama yang didampingi oleh barisan pengacara terbaik di negeri ini. Penampilanku sangat berkelas dengan balutan setelan blazer putih gading dan hijab sutra bermotif floral lembut yang memberikan kesan bersih, suci, namun sangat berwibawa. Wajahku yang imut tetap tenang, namun sorot mataku yang tajam mengunci pandangan Sinta saat ia memberanikan diri untuk melirik ke arah kursi hadirin. Aku ingin dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa wanita yang dulu ia paksa untuk memijat kakinya kini
adalah orang yang memegang kendali penuh atas masa depannya di balik jeruji besi. Jaksa penuntut umum mulai membacakan dakwaan yang berlapis-lapis, mulai dari pasal penadahan barang hasil kejahatan hingga pencucian uang yang melibatkan aset-aset perusahaan propertiku. Sinta mencoba membela diri dengan suara gemetar, mengklaim bahwa ia adalah korban rayuan maut Raka dan tidak tahu-menahu bahwa semua kemewahan itu berasal dari uang haram. Namun, tim legalku segera menyodorkan bukti digital berupa rekaman percakapan suara dan pesan singkat di mana Sinta secara aktif meminta Raka untuk mengambil lebih banyak uang kantor demi membelikannya tas branded. Ruang sidang seketika gaduh dengan bisikan penghinaan dari pengunjung saat bukti-bukti sifat matre dan licik Sinta diputar dengan jelas melalui pengeras suara. Izin Yang Mulia, terdakwa bahkan dengan sadar melakukan intimidasi fisik dan mental terhadap istri sah dari saudara Raka di kediaman mereka, ujar pengacaraku sambil menunjukkan rekaman video tersembunyi dari kancing bajuku. Di layar besar, terlihat jelas bagaimana Sinta tertawa sinis sambil menyuruhku membersihkan sepatunya yang kotor, sebuah tindakan yang membuat hakim menggelengkan kepala tanda tidak percaya. Sinta langsung lemas di kursinya, ia menutup wajah dengan kedua tangannya, menyadari bahwa penyamaranku sebagai dara telah menjebaknya ke dalam lubang yang tidak mungkin bisa ia hindari lagi. Air mata buaya mulai mengalir di pipinya, namun tidak ada satupun orang di ruangan itu yang merasa iba padanya, termasuk para wartawan yang terus memotret momen kehancurannya. Saat giliranku memberikan pernyataan sebagai korban, aku berdiri dengan anggun dan berbicara dengan nada suara yang lembut namun sangat tegas dan lugas. Aku mengatakan pada majelis hakim bahwa ini bukan sekadar tentang kerugian materi, melainkan tentang pengkhianatan terhadap institusi pernikahan dan martabat seorang wanita. Aku tidak meminta ganti rugi uang, karena bagiku uang Sinta tidak ada nilainya. Aku hanya meminta keadilan yang seadil-adilnya agar menjadi pelajaran bagi siapapun yang mencoba merusak rumah tangga orang lain. Hakim menatapku dengan penuh rasa hormat, mereka terkesan dengan ketegaranku sebagai seorang istri yang meski dikhianati secara keji, tetap mampu berdiri tegak dan memimpin perusahaan besar. Keputusan hakim akhirnya dibacakan di sore hari yang mendung itu, dan vonisnya benar-benar menghancurkan sisa-sisa harapan Sinta untuk kembali ke kehidupan mewahnya. Sinta dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda miliaran rupiah yang artinya seluruh aset yang pernah ia miliki akan disita oleh negara untuk dikembalikan ke perusahaanku. Ia jatuh pingsan di lantai ruang sidang saat mendengar ketukan palu hakim, sementara petugas kesehatan segera memberikan bantuan di tengah kerumunan yang menghujatnya. Aku hanya menatap pemandangan itu sebentar sebelum berdiri dan merapikan hijabku, merasa bahwa satu duri besar dalam hidupku telah berhasil dicabut hingga ke akar-akarnya. Keluar dari ruang sidang, aku dikerumuni oleh puluhan wartawan yang meminta tanggapanku mengenai kemenangan mutlak ini di mata hukum. Dengan senyum manis yang tenang, aku hanya menjawab singkat, harta bisa dicari, jabatan bisa dikejar, tapi ketulusan dan harga diri tidak bisa dibeli dengan pengkhianatan. Pernyataanku itu langsung menjadi headline di semua media daring dan televisi nasional dalam hitungan menit, semakin mengukuhkan posisiku sebagai sosok wanita inspiratif. Aku tidak merasa bangga karena telah memenjarakan orang, aku hanya merasa lega karena kebenaran akhirnya terungkap dan aku tidak perlu lagi berpura-pura menjadi orang lain. Sementara Sinta digiring kembali ke mobil tahanan menuju penjara wanita, aku melihat dari kejauhan sosok Raka yang berdiri di balik kerumunan massa dengan penampilan yang semakin memprihatinkan. Ia tampak ingin mendekat untuk berbicara denganku, namun barisan pengawal dan polisi membuatnya tidak memiliki celah sedikit pun untuk sekadar menyentuh bayanganku. Raka melihat dengan jelas bagaimana wanita yang ia cintai, Sinta, kini benar-benar habis, dan bagaimana wanita yang ia sia-siakan, aku, kini menjadi pusat perhatian dunia.
Penyesalan yang tampak di wajahnya sudah tidak lagi menyentuh hatiku. Bagiku, Raka hanyalah bagian dari masa lalu yang sudah terkubur bersama daster kusam yang sudah kubuang. Malam itu, aku mengadakan syukuran kecil-kecilan di panti asuhan, tempat di mana aku bisa merasa menjadi diri sendiri tanpa embel-embel CEO atau istri yang dikhianati. Aku bermain bersama anak-anak, mendengarkan tawa mereka yang jujur, dan merasa bahwa kebahagiaan sejati memang tidak terletak pada tas bermerek atau mobil mewah. Aku menyadari bahwa kekayaan yang kumiliki adalah amanah yang harus kugunakan untuk melindungi mereka yang lemah, bukan untuk disombongkan seperti yang dilakukan Raka dan Sinta. Di bawah cahaya rembulan, aku berdoa agar hatiku tetap rendah hati meski aku berada di puncak dunia, dan agar aku tidak pernah melupakan pelajaran berharga dari penyamaranku ini. Sebelum tidur, aku mencoret nama Sinta dari daftar orang yang harus kubalas dendamkan, karena hukum sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Kini tinggal satu babak terakhir yang harus kuselesaikan, yaitu memastikan Raka belajar apa artinya kehilangan segalanya selamanya tanpa ada jalan kembali. Aku menatap pantulan diriku di cermin, seorang wanita muda berhijab yang cantik dan mandiri, yang kini siap menyambut hari esok dengan lembaran baru yang bersih. Perjalanan ini hampir berakhir, dan aku tahu bahwa aku akan keluar sebagai pemenang yang bermartabat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sebulan setelah vonis Sinta dijatuhkan, Raka benar-benar telah menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Ia kini tinggal di sebuah gubuk liar di pinggiran rel kereta api, berbaur dengan debu dan bau sampah yang menyengat. Pakaiannya kini hanya berupa kaos oblong berlubang dan celana kain yang sudah pudar warnanya, sementara wajah tampannya yang dulu ia bangga-banggakan kini dipenuhi janggut kasar yang tidak terawat. Setiap malam ia terjaga oleh suara bising kereta api, namun yang lebih menyiksanya adalah suara hatinya sendiri yang terus memutar rekaman saat ia menampar dan mengusir Dara dari rumah mereka. Penyesalan itu kini telah menjadi penyakit fisik yang menggerogoti tubuhnya, membuatnya tampak 10 tahun lebih tua dari usia aslinya yang baru 27 tahun. Raka mendengar kabar dari radio bekas yang ia temukan bahwa aku akan mengadakan pesta peluncuran yayasan kemanusiaan baru di gedung pencakar langit milik perusahaanku malam ini. Dengan sisa tenaga dan harga diri yang sudah hancur lebur, ia memutuskan untuk berjalan kaki sejauh 10 km menuju pusat kota, berharap ada celah kecil untuk menemuiku dan bersujud di kakiku. Ia tidak lagi mengharapkan harta atau jabatan, ia hanya ingin aku melepaskan kutukan kemiskinan ini dengan satu kata maaf yang tulus dari bibirku. Namun, ia tidak menyadari bahwa pengampunan bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan air mata buaya, apalagi setelah luka yang ia goreskan begitu dalam di hatiku. Di depan gedung pusat PT Artha Megah Property, suasana sangat meriah dengan lampu-lampu laser yang menembus langit malam Jakarta dan karpet merah yang membentang luas bagi para tamu undangan penting. Raka berdiri di seberang jalan, bersembunyi di balik pohon besar agar tidak diusir oleh petugas keamanan yang berjaga sangat ketat di setiap sudut area. Ia melihat mobil-mobil mewah berdatangan, mengantarkan para pengusaha dan pejabat yang semuanya tampak sangat menghormati sosok Amira, sang CEO muda yang jenius. Hatinya perih melihat betapa jauhnya jarak antara dirinya yang kini menjadi sampah jalanan dengan mantan istrinya yang telah menjadi ratu bisnis nasional. Saat mobil Rolls-Royce hitamku tiba, Raka nekat berlari menyeberang jalan di tengah lalu lintas yang padat, mengabaikan klakson kendaraan yang memaki tindakannya yang sangat berbahaya. Ia berhasil mencapai tepi karpet merah tepat saat aku turun dari mobil dengan bantuan Pak Baskoro yang selalu setia mendampingiku di setiap langkah. Penampilanku malam ini sungguh mempesona. Aku mengenakan hijab pashmina berbahan satin premium silk berwarna coklat susu yang berkilau lembut, dipadukan dengan gamis kutur bertabur mutiara yang menonjolkan keimutan wajahku namun tetap terlihat sangat berwibawa.
Aku tampak seperti malaikat yang turun ke bumi, sementara Raka tampak seperti iblis yang sedang meratapi dosanya di hadapan kesucian. Dara, tolong lihat aku. Aku mohon, ampuni aku. Teriak Raka dengan suara serak yang memecah keanggunan suasana pesta malam itu. Petugas keamanan segera bertindak. Mereka meringkus Raka dan menekannya ke aspal tepat di pinggir karpet merah, agar tidak mengganggu jalannya acara yang sangat formal tersebut. Aku menghentikan langkahku sejenak, membiarkan para fotografer mengabadikan momen yang sangat kontras ini. Seorang CEO sukses berhijab yang menawan berdiri tegak di depan seorang gelandangan yang merupakan mantan suaminya sendiri. Aku tidak merasa malu. Aku justru merasa ini adalah pembuktian publik yang paling sempurna tentang siapa yang benar-benar berkuasa di antara kami berdua. Aku berjalan mendekat ke arah Raka yang sedang memberontak dalam kuncian petugas, lalu aku memberi isyarat agar mereka membiarkannya bicara sejenak di bawah pengawasanku. Raka menangis tersedu-sedu. Air matanya membasahi aspal yang kotor saat ia memohon-mohon agar aku memberinya satu saja kesempatan untuk bekerja sebagai tukang sapu atau pesuruh di perusahaanku. Ia mengatakan bahwa ia rela dihina oleh semua orang asalkan ia bisa berada di dekatku dan menebus kesalahannya selama 2 tahun terakhir yang penuh kepalsuan. Aku menatapnya dengan pandangan hambar, seolah aku sedang melihat tumpukan sampah yang menghalangi jalan masuk ke kantorku yang bersih dan megah. Kesempatan itu sudah habis saat kamu membawa wanita lain ke rumah kita, Raka, ucapku dengan suara yang sangat tenang namun bergema dengan otoritas yang tak terbantahkan. Aku mengeluarkan sebuah amplop kecil dari tas tangan mahalku, yang ternyata berisi foto pernikahan kami yang dulu sengaja kusimpan sebagai pengingat akan kebodohanku dalam mencintai pria salah. Aku merobek foto itu menjadi kepingan-kepingan kecil tepat di depan matanya, lalu membiarkan potongan kertas itu terbang tertiup angin malam dan jatuh di atas tubuhnya yang kotor. Hari ini, aku secara resmi menghapus namamu dari seluruh ingatanku, dan kamu tidak akan pernah mendapatkan lebih dari apa yang sudah hukum berikan padamu. Raka menjerit frustrasi, mencoba meraih potongan foto itu seolah-olah ia bisa menyatukan kembali hidupnya yang sudah hancur berkeping-keping di bawah kakiku. Namun, aku segera berbalik badan dan melanjutkan langkahku menuju lobi gedung tanpa menoleh ke belakang lagi, diiringi oleh jepretan kamera wartawan yang merekam adegan dramatis ini. Di dalam lobi, aku disambut oleh tepuk tangan meriah dari para kolega yang menganggap tindakanku sangat tegas dan bermartabat bagi seorang pemimpin wanita yang mandiri. Aku merasa beban terakhir di hatiku telah lepas sepenuhnya, dan kini aku benar-benar bebas dari bayang-bayang pria pengkhianat yang pernah mencoba menghancurkan hidupku. Malam itu, pesta berlangsung dengan sangat sukses. Aku berhasil mengumpulkan dana miliaran rupiah untuk Yayasan Perlindungan Wanita yang sengaja kudirikan untuk membantu mereka yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Aku memberikan pidato yang sangat menyentuh tentang pentingnya bagi setiap wanita untuk memiliki kekuatan ekonomi dan pendidikan agar tidak mudah ditindas oleh pria yang tidak bertanggung jawab. Di tengah pidatoku, aku sempat melirik keluar jendela kaca besar yang menghadap ke jalanan, membayangkan Raka yang mungkin masih duduk bersimpuh di trotoar sambil meratapi nasibnya yang malang. Aku tidak lagi merasakan dendam. Yang ada hanyalah rasa syukur karena Tuhan telah menunjukkan wajah asli Raka sebelum aku memberikan segalanya padanya. Sebelum acara berakhir, Pak Baskoro membisikkan laporan bahwa Raka telah diamankan oleh petugas ketertiban kota karena dianggap mengganggu ketenangan umum di area perkantoran elit tersebut. Raka kemungkinan besar akan dibawa ke panti rehabilitasi sosial bagi para tunawisma, tempat yang sangat layak bagi pria yang telah kehilangan segala martabatnya karena kesombongan dan nafsu sesaat. Aku mengangguk pelan, menyesap minuman segar di tanganku, dan merasakan kedamaian yang luar biasa meresap ke dalam jiwaku yang kini telah sembuh total dari luka masa lalu.
Besok adalah hari terakhir dari drama panjang ini, dan aku sudah menyiapkan satu langkah penutup yang akan membuat semua orang tahu bahwa keadilan selalu berpihak pada mereka yang bersabar dan bertindak cerdas. Pagi hari setelah pesta peluncuran yayasan, aku terbangun di penthouse mewahku dengan perasaan yang sangat ringan, seolah-olah seluruh beban dunia yang selama 2 tahun ini kupikul telah menguap bersama embun pagi. Aku melangkah menuju jendela besar yang menampilkan pemandangan gedung-gedung pencakar langit Jakarta, menatap matahari terbit yang sinarnya menyentuh wajah imutku dengan lembut. Tidak ada lagi ketakutan akan dihina, tidak ada lagi rasa sakit karena dikhianati, dan tidak ada lagi sandiwara daster kumal yang harus kumainkan demi sebuah cinta palsu. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan aroma kebebasan yang sesungguhnya meresap ke dalam jiwaku yang kini telah utuh kembali sebagai Amira, sang penguasa bisnis yang mandiri. Aku segera bersiap-siap untuk agenda terakhirku hari ini, yakni mengunjungi rumah kontrakan lama tempat aku dan Raka pernah tinggal, bukan untuk meratap, melainkan untuk menutup lembaran itu selamanya. Aku mengenakan setelan tunik modern berwarna putih bersih dengan aksen bordir emas di bagian lengan, dipadukan dengan hijab pashmina silk berwarna emas yang senada. Penampilanku hari ini sangat bersinar, memancarkan aura keberhasilan dan kesucian yang tak tertandingi, seolah menunjukkan bahwa aku telah lahir kembali dari abu pengkhianatan. Aku ingin dunia tahu bahwa seorang wanita berhijab yang cantik dan manis bisa menjadi sosok yang paling tangguh saat harga dirinya dipertaruhkan. Sesampainya di gang sempit itu, mobil Rolls-Royceku menjadi pusat perhatian warga yang dulu sering melihatku mencuci baju dengan daster kusam dan hijab seadanya. Aku turun dari mobil dan disambut oleh ibu pemilik kontrakan yang dulu pernah melempar koper Raka. Beliau tampak ragu dan malu karena dulu tidak tahu siapa aku sebenarnya. Aku tersenyum sangat manis padanya, menyalaminya dengan takzim, lalu menyerahkan sebuah map berisi sertifikat kepemilikan tanah seluruh area gang tersebut yang baru saja kubeli kemarin. Aku mengatakan padanya bahwa mulai hari ini, semua warga di sini tidak perlu lagi membayar sewa rumah, karena area ini akan kujadikan kompleks perumahan layak huni bagi kaum duafa. Kabar tentang kedermawananku langsung tersebar luas, membuat warga yang dulu sempat ikut-ikutan mencibirku saat aku jatuh miskin kini merasa sangat malu dan bersalah. Namun, aku sama sekali tidak menyimpan dendam pada mereka. Bagiku, mereka hanyalah penonton dalam sandiwara yang aku sutradarai sendiri untuk menguji suamiku. Aku berjalan perlahan memasuki rumah kontrakan itu untuk terakhir kalinya, melihat sudut-sudut ruangan yang kini kosong melompong dan berdebu tanpa ada lagi sisa keberadaan Raka. Di dapur tempat aku dulu memasak rendang dengan penuh cinta, aku hanya berdiri diam sejenak, memberikan penghormatan terakhir pada Dara yang pernah begitu tulus mencintai pria yang salah. Saat aku hendak keluar dari rumah itu, aku melihat sosok pria tua renta yang sedang duduk bersimpuh di depan gerbang kompleks. Pria itu adalah ayah Raka yang baru saja datang dari desa karena mendengar kabar kehancuran anaknya. Beliau tampak sangat terpukul dan malu, menangis tersedu-sedu saat melihatku muncul dengan segala kemewahan dan pengawalan ketat yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Aku mendekatinya, berlutut di depannya dengan sopan meski pengawalku sempat melarang karena alasan keamanan, namun aku tetap menghormatinya sebagai orang tua. Aku memberikan sebuah amplop berisi uang yang cukup untuk masa tua beliau di desa, namun dengan syarat beliau harus membawa Raka pulang dan tidak membiarkannya kembali ke kota ini lagi. Ayah Raka menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ia berulang kali meminta maaf atas kelakuan bejat anaknya yang telah menyia-nyiakan istri sehebat dan semulia diriku. Aku hanya tersenyum tipis, mengatakan bahwa semua sudah suratan takdir dan aku sudah memaafkan segala perlakuan buruk mereka secara batin, meski secara hukum tetap berjalan.
Aku ingin Raka hidup di desa sebagai petani biasa tanpa ada fasilitas apapun, agar ia benar-benar belajar menghargai setiap butir nasi yang pernah aku sajikan untuknya dulu. Dengan begitu, Raka akan selalu teringat pada wajahku setiap kali ia menyentuh tanah, sebuah hukuman mental yang jauh lebih berat daripada sekadar penjara atau kemiskinan kota. Siang harinya, aku kembali ke kantor pusat untuk memimpin rapat koordinasi ekspansi bisnis perusahaanku ke pasar internasional, sebuah langkah besar yang sudah lama kurencanakan. Di meja rapat yang dikelilingi oleh para direktur pria yang jauh lebih tua, aku duduk di kursi pimpinan dengan sangat percaya diri, memberikan instruksi-instruksi tajam yang membuat mereka semua kagum. Tidak ada lagi yang berani meremehkanku karena usiaku yang masih muda atau penampilanku yang imut, karena mereka tahu di balik hijabku tersimpan otak yang mampu menghancurkan musuh dalam sekejap. Aku merasa bangga karena telah membuktikan bahwa wanita muslimah bisa berada di puncak tertinggi tanpa harus mengorbankan prinsip dan keyakinannya. Pak Baskoro masuk ke ruanganku setelah rapat selesai, memberikan laporan terakhir bahwa Sinta telah resmi mulai menjalani masa hukumannya, dan Raka sudah dibawa ayahnya pulang ke desa dengan pengawasan timku. Aku mengangguk puas, lalu aku meminta Pak Baskoro untuk menyiapkan penggalangan dana bagi para istri yang menjadi korban perselingkuhan dan kekerasan ekonomi, agar mereka bisa mandiri secara finansial. Aku ingin kesuksesanku menjadi jalan bagi wanita-wanita lain untuk bangkit dari keterpurukan dan tidak membiarkan diri mereka diinjak-injak oleh pria yang hanya mengejar harta. Inilah warisan yang ingin kutinggalkan, sebuah jejak kebaikan yang jauh lebih abadi daripada sekadar angka-angka di saldo rekening bankku yang melimpah. Sore itu, aku berdiri di balkon kantorku sambil menatap senja yang kemerahan, merasakan kedamaian yang sempurna menyelimuti seluruh relung hatiku yang kini telah tenang. Aku melepas kacamata hitamku, menatap langit luas, dan berbisik pelan pada diriku sendiri. Terima kasih sudah bertahan, Amira, kamu hebat. Aku menyadari bahwa pengalamanku menyamar menjadi orang miskin telah memberiku pelajaran paling berharga, bahwa mata manusia seringkali tertutup oleh silau harta, namun hati yang tulus akan selalu menemukan jalannya menuju kemenangan. Aku tidak lagi membutuhkan pengakuan dari siapapun, karena aku sudah menemukan kebahagiaan sejati di dalam kemandirian dan keberanianku sendiri. Cerita tentang bos kaya yang menyamar ini akhirnya ditutup dengan pesta rakyat yang kubuat untuk merayakan keberhasilan yayasanku, di mana ribuan orang berhijab sepertiku datang dengan penuh semangat. Aku berdiri di tengah kerumunan, tersenyum manis ke arah kamera yang kini menjadikanku simbol kekuatan wanita Indonesia di era modern. Raka dan Sinta kini hanya menjadi catatan kaki yang pahit dalam sejarah hidupku, sementara aku terus melaju kencang menuju masa depan yang penuh dengan kemungkinan-kemungkinan indah. Permainan telah berakhir, keadilan telah tegak, dan sang ratu kini telah kembali ke singgasananya dengan mahkota yang jauh lebih berkilau, mahkota harga diri yang tak akan pernah bisa dibeli oleh siapapun.